Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila kelas 7 kurikulum merdeka, yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 4 submateri. Yang pertama ada unsur berdirinya negara, yang kedua wilayah negara Indonesia, yang ketiga Indonesia sebagai negara kesatuan, dan yang keempat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dimulai dari pembahasan negara dan unsur berdirinya negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Menurut John Locke, negara memiliki pandangan untuk melindungi hak-hak dasar individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda. John Locke berpendapat bahwa jika negara tidak memenuhi tujuan ini, maka rakyat memiliki hak untuk memberontak. Sedangkan menurut Pringgo Dikdo, mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan maupun organisasi kewibawaan yang harus prasyaratan berupa berbagai unsur tertentu. Sedangkan menurut Prof. Miriam Budiarjo, negara merupakan organisasi yang ada dalam suatu wilayah yang memaksa kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang ada di dalamnya dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa negara adalah suatu wilayah dengan aturan dan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya. Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hingga tahun 2023 mengakui berdirinya 195 negara yang ada di dunia. Berikutnya adalah unsur-unsur berdirinya negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, terdapat 2 syarat berdirinya negara. Yang pertama ada syarat konstitutif yang terdiri dari pertama penduduk yang tetap atau people, kedua wilayah yang pasti atau teritori, dan yang ketiga pemerintahan yang berdaulat atau government. Sedangkan unsur deklaratif antara lain ada pengakuan dari negara lain yang terdiri dari pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure atau pengakuan dari negara lain yang terdiri dari pengakuan antar satu negara yaitu bilateral ataupun pengakuan dalam organisasi internasional atau multilateral. Berikutnya adalah wilayah negara Indonesia. Penetapan wilayah negara Indonesia. Tidak ada negara tanpa wilayah. Maka saat mendirikan negara Indonesia, para pemimpin bangsa pun berdiskusi terkait dengan wilayah negara, tepatnya pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, di mana wilayah Indonesia yang disepakati dalam persidangan tersebut mencakup Sumatera hingga Papua. Hasil tersebut dijadikan dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Akhirnya disepakati wilayah-wilayah Indonesia yang mana pada awal berdirinya, di mana pada saat berdiri negara Indonesia terdiri dari beberapa wilayah, yaitu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Bagaimana dengan wilayah Indonesia saat ini? Apakah masih terdiri dari 8 provinsi? Ya, saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi per tahun 2024. Kenapa bisa bertambah? Alasannya karena adanya pemekaran wilayah atau pemecahan wilayah pada tingkat provinsi, di mana ada penambahan wilayah baru, khususnya pada wilayah di Pulau Papua. Berikutnya adalah batas wilayah negara Indonesia.
Mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan, maka banyak pulau-pulau di Indonesia yang wilayahnya dekat dengan daerah perbatasan antar negara atau pulau terluar. Sehingga kita perlu mengetahui batas wilayah negara Indonesia dengan negara lainnya. Berikut adalah batas-batas wilayah negara Indonesia, antara lain di batas utara bagian darat berbatasan dengan Malaysia. Untuk wilayah lautnya berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan untuk wilayah timur bagian darat berbatasan dengan Papua Nugini dan bagian lautnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk wilayah selatan pada bagian barat berbatasan dengan Timor Leste dan bagian laut berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Sedangkan untuk wilayah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan, yang mana pada submateri ini akan dibahas ciri-ciri dan sejarah pembentukan negara kesatuan. Apa perbedaan antara negara kesatuan dan serikat? Negara kesatuan disebut juga dengan negara unitaris, di mana negara ini ditinjau dari susunannya bersifat tunggal, yang mana negara ini terdiri dari satu pemerintahan pusat, satu undang-undang dasar, satu kepala negara atau kepala pemerintahan, serta satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Di mana negara kesatuan punya dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sedangkan negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian, di mana negara bagian merupakan daerah dalam negara pusatnya yang diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang sendiri, kepala negara bagian sendiri, pemerintahan sendiri, badan perwakilan sendiri. Di mana pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan dari negara-negara bagian yang disebut dengan negara federal. Pada intinya negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Berikut adalah perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini eksis di dunia internasional sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat BPUPKI dan PPKI dalam penyusunan konstitusi atau undang-undang dasar yang ada di dalam negara Indonesia. Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk negara Indonesia pada saat sidang kedua BPUPKI, tetapi tetap pada akhirnya dipilihlah negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Di mana pada saat itu terdapat usulan lain selain negara kesatuan, yaitu bentuk negara serikat yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Di mana menurut Muhammad Hatta bentuk negara serikat sangat cocok dengan Indonesia karena suku dan budaya daerah yang beragam, daerah yang lebih bebas mengatur diri sendiri, dan sudah banyak contoh baik seperti Amerika Serikat. Tetapi memang berdasarkan kesepakatan disepakati bahwa negara Indonesia berbentuk republik, dan itu sudah disahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada saat disahkan, di mana berbunyi pada pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, tetapi dalam perjalanannya hingga saat ini bentuk negara Indonesia itu juga pernah mengalami perubahan, di mana pada saat itu pernah berubah menjadi bentuk Republik Indonesia Serikat kurang lebih 1 tahun pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah itu pada 17 Agustus 1950 kembali lagi menjadi negara kesatuan.
Nah, ini dipertegas lagi di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 5, di mana berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar sudah ditegaskan bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat dirubah. Seperti itu. Terakhir yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan kesatuan adalah hasil dari persatuan yang menjadi utuh. Nah, jika digabungkan, Persatuan dan Kesatuan Indonesia adalah bersatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum Persatuan dan Kesatuan antara lain ada pada sila ketiga Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu sejarah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Sejarah adanya Persatuan dan Kesatuan sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Sejak saat itu perjuangan bangsa Indonesia semakin tegas untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Dimulai dari perjuangan kedaerahan hingga terbentuk organisasi kepemudaan, hingga akhirnya memilih untuk bersatu dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, hingga akhirnya bisa mencapai kemerdekaan dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan hingga saat ini kita pun masih terus berjuang untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional di tengah isu SARA, isu etnis, dan lain sebagainya. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak hanya melalui perjuangan fisik, tapi juga ada perjuangan non-fisik. Antara lain ada melalui gerakan politik seperti organisasi Budi Utomo dan Sumpah Pemuda, pendidikan, contohnya seperti Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, ataupun melalui karya sastra yang bisa dicontohkan dari Abdul Muiz, Sultan Ali Syahbana, maupun Hairil Anwar, yang mana karya-karyanya sangat penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah sikap positif warga negara dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, pantang menyerah. Dan yang keempat, menghargai keberagaman. Itu dia materi pembelajaran untuk bab wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.